Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu topik materi pada mata kuliah listrik magnet atau electricity and magnetism. Lebih tepatnya terkait dengan medan listrik akibat muatan yang kontinu, ya. Oke, jadi saya akan ulang topik bahasan kita kali ini adalah eh, medan listrik akibat muatan kontinu. Ya. Jadi kalau medan listriknya kan kita sudah paham ya. Nah, ini yang istilah baru di sini adalah muatan kontinu gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan muatan kontinu ini adalah sebenarnya adalah kumpulan kumpulan muatan tapi dalam jumlah yang sangat besar gitu. Dalam jumlah besar, ya. Dan muatannya ini harus muatan elementer ya. Apakah dia dari elektron atau dari proton, muatan elementer atau partikel dasar gitu ya. Nah, jadi ketika ada muatan kontinu atau sangat banyak kumpulan muatan yang kontinu, maka medan listrik itu dapat kita hitung gitu dengan cara yang berbeda kalau dia diskrit gitu. Medan listrik ya. Simbolnya kemarin kan E. Nah, sekarang kalau ada muatan kontinu ya, anggaplah dia dalam bentuk garis terdistribusinya ya, muatan positif kayak gitu. Seperti ini. Maka pada setiap titik di sekitar muatan kontinu ini, anggap saja titik P, ya, kita bisa menghitung besarannya gitu. Dengan cara kita mengambil satu elemen kecil di sini, yang kemudian diwakili kalau ini muatan keseluruhannya kita sebut Q, maka muatan kecil ini adalah dq gitu. Ya. Kemudian jaraknya ke titik P, kalau misalkan ini R, maka di sini karena ini muatan positif, karenanya menjauhi ya seperti ini. DE. Ya. Nah, kalau kita mau mencari E dengan pengetahuan fismat kita kan atau pengetahuan matematik kita, maka tentu saja itu sama dengan integral dari DE. Ya, itu tuh. Itu yang pertama tuh. Ya. Kalau kemudian eh, dia berada dalam tiga dimensi, maka sederhana saja, maka akan ada tiga komponen. Ya, ada di komponen EX, berarti ada integral E dx, ya. Kalau dia di sumbu, kalau dia di sumbu X, maka ini menjadi DEX. Kalau dia di sumbu Y, maka ini menjadi Y integral DEY. Kalau dia di sumbu Z, maka ini SZ integral DE DEZ. Secara sederhana seperti itu. Namun kemudian karena di sebelumnya kita sudah pelajari bahwa E ini sendiri, ya, kalau kita rumuskan E itu kan sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R pangkat 2, di mana Q adalah muatan total dan R adalah jarak titik kemuatan gitu. Sehingga kalau DE ini tentu saja 1/4 pi epsilon 0, karena ini DE maka tentu saja ini adalah dq per R pangkat 2 ya. Kita kasih dulu keterangan ini. Anggaplah ini persamaan 1, ini kemudian jadi persamaan 2. Nah, dengan ilustrasi dan pengamaman itu kita bisa lanjut ya. Kita bisa lanjut dulu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara muatan kontinu itu ada 3 ya. Ya, muatan kontinu itu ada 3. Muatan kontinu itu ada 3 ya. Kontinu itu terbagi 3. Ada yang garis atau lain, ada yang luasan,
atau permukaan, ya, atau surface lah ya. Surface, ada yang volume, ya, seperti itu. Nah, kali ini kita akan fokus membahas yang garis dulu, karena nanti contoh soal yang akan saya berikan itu juga garis. Nah, sekarang untuk yang garis muatan kontinu ini kita sebut dengan linear charge density atau rapat muatan linear, ya. Biasanya disimbolkan dengan lambda seperti itu ya. Ini linear charge density itu ketika muatan kontinu tadi, ketika muatan kontinu terdistribusi sepanjang garis. Ya. Jadi kalau ini sepanjang garis, kalau ini sepanjang permukaan, kalau ini pada 3 dimensi atau volume gitu. Ya. Nah, ini dituliskan lambda itu sama dengan dq per ds, atau dq sama dengan lambda ds. ds ini adalah elemen panjang. Kalau ini adalah muatan persatuan panjang tentunya ya. Muatan persatuan panjang ya. Ini muatan. Atau elemen muatan ya. Elemen muatan gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini kan boleh juga nih berarti kalau keseluruhannya ya, ini adalah Q per L. Maksudnya ini adalah panjang total ya, panjang total. L itu panjang total. Sehingga persamaan dq itu kemudian kita bisa tulis itu adalah Q per L ds ya, dengan menggabungkan ini ya. Ini menggabungkan dua persamaan yang ini. Nah, kita peroleh ini ya. Dengan cara yang sama sebenarnya kita bisa memperoleh bahwa kalau ini garis, kalau dia luasan, maka tentu saja dia adalah dq sama dengan q per a dA gitu. Ini kalau ini line garis, kalau ini luasan, kalau volume ya tentu saja dq itu sama dengan q per v dv. Ini adalah volume. Jadi saya tidak perlu menjelaskan masing-masing, seperti itu saja gitu ya. Jadi itu dasarnya. Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan suatu atau menghitung bagaimana besarnya atau bagaimana cara menghitung medan listrik pada suatu garis yang sangat panjang gitu ya. Nah, kita coba medan listrik pada muatan yang sama, pada titik ya, akibat muatan garis yang sangat panjang. Muatan garis infinite ya. Infinite maksudnya tak berhingga panjangnya. Tak berhingga. Seperti itu ya. Tak berhingga artinya batasannya itu dari minus tak berhingga sampai dengan positif tak berhingga, itu maksudnya gitu. Ya. Jadi bayangkan jadi kita coba bayangkan ini. Ya, anggap itu tak berhingga ya. Ini muatannya positif.
cara paling sederhana untuk menyelesaikan ini adalah kita anggap dia berada dalam koordinat, ya, berada dalam koordinat x, y, dan z, nah, gitu, ya. Kemudian kalau kita mau menentukan satu titik di sini P, ya, kemudian kita diminta menentukan berapa medan di P, maka sederhananya adalah kita tinggal mengambil satu elemen di sepanjang garis itu. Anggap saja kita ambil elemen di sini, ya. Elemen ini kemudian kita sebut dengan dq, kemudian panjangnya adalah dz, ya, karena dia ada di sumbu z. Panjangnya adalah dz. Nah, kita bisa menghitung kalau ini R, ini Y, ya, kemudian dia membentuk sudut tertentu, anggaplah theta, maka tentu saja medan listriknya ini seperti ini, ya. Inilah DE total, ya. Nah, karena kita tidak mungkin menghitung DE total langsung, kita bisa menentukan berdasarkan komponennya masing-masing, ya. Di sini ada para sumbu Z, DEZ, di sini ada sumbu Y, DE, DEY, seperti itu, ya. Nah, berdasarkan pengetahuan kita sebelumnya bahwa kita bisa menentukan DE gitu. DE itu adalah 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan dq per R pangkat 2, ya. Dengan karena ini adalah muatan garis, maka kita bisa ketahui dq itu sama dengan tadi, ya, bahwa lambda itu sama dengan dq per ds. Nah, sekarang karena dia ada di sumbu z, makanya dz, sehingga dq sama dengan lambda dz, gitu. Itu kita bisa ganti nih, ya, sehingga DE sama dengan 1/4 pi epsilon 0 lambda dz per R pangkat 2. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan, ya, supaya kita tidak perlu ada variabel R, tapi ada set. Nah, ini menjadi DE. Kalau kita lihat gambar ini kalau saya keluarkan, ini kan gambarnya kayak gini. Ini Z, ini Y, ini R. Maka dari gambar ini, karena ini siku-siku, maka R itu adalah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 pangkat 1/2, ya. Maka ini bisa menjadi 1/4 pi epsilon 0 lambda dz per R pangkat 2. Karena ini di pangkat 2, maka pangkat 1/2-nya hilang, menjadi hanya tinggal Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2. Nah, seperti itu. Kita sebut dulu ini persamaan 1, ya. Kita simpan sebagai persamaan 1. Kita kasih simbol persamaan 1 supaya nanti bisa kita panggil kembali, ya. Oke, nah sekarang kita cek komponennya, ya. Ini kan ini saya gambar kayak gini. Ini adalah DE. Ini adalah DEY. Yang ini adalah DEZ. Ini adalah theta, ya. Dari gambar, ilustrasi gambar ini kita bisa ketahui dengan sederhana bahwa DEY itu sendiri itu adalah DE cosinus theta. Kemudian DEZ sendiri itu adalah DE sinus theta, ya. Nah, kalau tidak paham bisa di pause dulu videonya, baru kemudian dipikirkan, ya. Ini kan ini mudah. Nah, sekarang kalau kita melihat sepanjang garis ini, karena kita menempatkan titik senternya atau 0,0-nya ini di tengah, ya. Ini kan kalau di bagian sini, kalau di bagian bawah, kalau setnya minus, itu kan arahnya ke atas nih.
Kalau di bagian atas sini kita ngambil, maka itu arahnya ke bawah. Yang mau saya sampaikan adalah karena dia di tengah, maka elemen DZ yang arah positif itu akan sama besarnya dengan elemen DZ yang arah negatif. Dan karena dia lurus, satu arah ke atas, satu arah ke bawah, maka elemen ini itu akan saling mematikan ya. Atau saya tulis komponen medan listrik pada sumbu set akan saling cancel atau saling meniadakan gitu. Sehingga satu-satunya komponen medan listrik yang berpengaruh terhadap E itu hanyalah EY, atau boleh saya tulis E total itu sebenarnya sama dengan EY pada akhirnya, karena EZ-nya itu saling meniadakan itu sama dengan 0. Nah, ini kalau ini saya tulis sama dengan, tentu saja inilah integral DEY dengan batasan minus tak berhingga sampai dengan positif tak berhingga. Sederhananya seperti itu, ya. Nah, tinggal kita substitusi aja nih nilai DEY ke dalam persamaan ini. Kemudian selanjutnya adalah persoalan matematik. Nah, meskipun persoalan matematik kita akan kerjakan minus tak berhingga sampai positif tak berhingga dikali dengan DE cosinus theta. Ya, DE cosinus theta. Nah, ini sederhananya bisa saya tulis kayak gini. Ini bisa 0 sampai dengan tak berhingga DE cosinus theta, tapi depannya saya kali 2 nih. Ya. Karena dari batasan ini, anggaplah ini minus tak berhingga sampai dengan positif berhingga, ya. Kan tengah-tengahnya kan 0 nih, berapapun minus tak berhingganya gitu. Sehingga kalau saya ngambil dari sini ke sini, itu berarti hanya tinggal saya kali 2. Ya. Seperti itu ya. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, saya lanjut lagi. Kita tinggal masukkan persamaannya ya. Kita ambil dari persamaan ini nih, ya, DE-nya. Maka ini menjadi E sama dengan 2 kali, ini saya keluarkan 1/4 pi epsilon 0-nya saya keluarkan 1/4 pi epsilon 0 ya, integral 0 sampai dengan tak berhingga lambda dz per y pangkat 2 tambah z pangkat 2 cosinus theta. Nah, sesederhana itu ya. Ini kemudian bisa kita keluarkan lagi nih lambdanya nih ya. Kita bisa keluarkan lambdanya. Nah, kalau kita keluarkan lambdanya kemudian kita sederhanakan 2 kali 1/4 pi epsilon 0, maka kita peroleh E itu sama dengan lambda per 2 pi epsilon 0 integral 0 sampai positif tak berhingga ya, dz cosinus theta per y pangkat 2 tambah z pangkat 2. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita harus mencari nilai dz nih, ya. Kita harus mencari nilai dz dari gambar ya. Nah, coba saya gambarkan ulang. Ini seperti ini gambarnya. Ini z, ini theta, ini y, ini r. Dari gambar ini ya, kita bisa peroleh bahwa z per y itu adalah tangen theta. Sehingga z itu adalah y tangen theta. Nah, kalau dz, nah tentu saja kita diferensialkan ini. Ya, diferensial dari tangen theta itu adalah sek kuadrat theta d theta. Ya. Nah, sekarang ini lebih memudahkan karena sekarang kita tinggal mengintegralkan fungsi trigonometrinya gitu. Nah, sekarang kita masukkan nilai z ke dalam persamaan yang ini. Sehingga E menjadi lambda per 2 pi epsilon 0 integral 0 sampai itu sampai tak berhingga
Y sek kuadrat theta kosinus theta d theta dibagi dengan Y pangkat 2 tambah sek pangkat 2. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dari sini kita bisa peroleh juga nih ya. Ini kan ada hubungannya ini. Sek dengan cos itu kan kita tahu bahwa sek theta itu sama dengan sepercos ya. Sepercos theta. Sehingga ini bisa saling mematikan ya, salah satunya gitu ya. Ini mati ya. Kuadratnya mati. Sehingga E sama dengan lambda per 2pi epsilon 0 integral 0 sampai positif tak berhingga, yang tinggal hanya Y sek theta d theta per Y pangkat 2 tambah sek pangkat 2. Nah, seperti itu. Ini masih bisa kita sederhanakan kalau kita amati dengan baik ya. Kita bisa menyederhanakan Y-nya nih, ya. Menyederhanakan Y-nya. Nah, boleh saya tulis seperti ini. E sama dengan lambda per 2pi epsilon 0 dari batasan 0 sampai tak berhingga Y sek theta d theta dibagi, ini karena Y kuadratnya masih di dalam sama-sama dengan set, boleh kita keluarkan Y kuadratnya nih. Y kuadrat 1 tambah, ini jadi set kuadrat per Y kuadrat. Ya. Oke. Dipahami lagi kembali boleh. Ini coret boleh nih. Sehingga bisa kita keluarkan E sama dengan lambda per 2pi epsilon 0 integral 0 sampai dengan tak berhingga sek theta d theta per 1 tambah, nah 1 tambah ini set pangkat 2 per Y pangkat 2, ini masih ingat yang ini nih. Nah, set per Y itu tangen. Jadi kalau set kuadrat per Y pangkat 2 berarti 1 tambah, nah seperti itu tuh ya. Yang mana yang ini itu kalau aturan trigonometri, rumus trigonometri, yang ini sama dengan sek kuadrat theta gitu. Sehingga ini boleh saya tulis E sama dengan lambda per 2pi epsilon 0 integral dari 0 sampai dengan positif tak berhingga sek theta d theta dibagi dengan sek kuadrat theta. Nah, ini bisa dicoret dengan yang ini sehingga yang tersisa hanyalah sepercos 1 per sek ya theta. 1 per sek itu sama dengan cos theta. Sehingga ini sama dengan lambda per 2pi epsilon 0 batasan 0 sampai dengan tak berhingga cos theta d theta gitu ya. Nah, persoalannya sekarang adalah ini batasan kita adalah batasan panjang sedangkan fungsi integral kita adalah sudut. Nah, tapi demikian ini kita bisa konversi ya dari panjang ke sudut ya. Dalam hal ini itu theta sama dengan 0 untuk set sama dengan 0 dan theta sama dengan pi per 2 untuk set sama dengan positif tak berhingga. Nah, seperti itu ya. Itu bisa membuka kembali buku matematik ya untuk menentukan yang ini gitu. Nah, sekarang kita tinggal integralkan nih. Integral cos theta itu adalah sin ya. Nah, sehingga ini sama dengan lambda kali 2pi epsilon 0 ya. Sin theta dari 0 sampai pi per 2. Kita tinggal masukkan nih ya. Lambda per 2pi epsilon 0 sin theta dikali dengan sin theta sin pi per 2 sin 90 1 dikurangi dengan sin 0 0, sehingga hasil akhirnya itu adalah karena 1 kurang 0 ya 1, makanya tersisa tadi ada tertinggal ini Y ya. Ini harusnya ada di sini Y, 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 di sini ada Y. Sehingga ini adalah 2pi epsilon 0 Y. 2pi. Ya.
Jadi medan listrik akibat muatan yang terdistribusi secara garis yang sangat panjang di titik P itu besarnya sama dengan lambda per 2pi epsilon 0 dikali dengan Y. Dengan catatan titik P tadi ada di tengah, kita tempatkan di tengah-tengah ya. Baik. Demikian video untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.